Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam video ini saya akan membedah isi buku dengan judul Aplikasi Metode Statistika Korelasi Pearson dan Spearman di artikel Jurnal Nasional untuk bidang psikologi. Jadi, buku ini ditulis oleh Balkis Ika Putri Hermanto dan Prana Ugianagio, saya sendiri. Nah, pada video ini akan memaparkan isi pada bab 1, yakni eksplorasi data dengan SPSS. Adapun subbab pada bab 1 itu mencakup yang pertama, wilayah kerja dalam SPSS. Nah, kita coba lihat isi bukunya dulu. Nah, ini dia. Jadi ini yang akan saya paparkan untuk bab 1-nya. Kita mulai dari wilayah kerja dalam SPSS. Untuk itu saya coba aktifkan dulu software SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 17. Kalau teman-teman menggunakan software SPSS versi 20, 21, 22 sampai seterusnya itu nggak apa-apa, nggak ada masalah karena hasilnya sama aja. Nah, kita pilih close. Nah, teman-teman, wilayah kerja dalam SPSS itu ada dua bagian, yakni data view dan variable view. Teman-teman bisa melihat, ini tampilan dari SPSS, ada dua wilayah kerja. Nah, sekarang kita sedang berada di wilayah namanya data view. Itu terlihat aktif ya di bagian data view. Satu lagi wilayah kerjanya adalah variable view. Nah, ini wilayah kerjanya adalah variable view. Jadi SPSS memiliki dua wilayah kerja, yakni data view dan variable view. Oke. Kita langsung mulai saja. Yang bagian yang kedua, kita coba menginput data ke dalam SPSS. Untuk itu, diberikan data pada tabel 1 seperti ini. Untuk data ini nanti teman-teman bisa akses pada drive yang kami berikan, di mana data-datanya bisa diakses. Nah, data ini terdiri dari 4 variabel, ada jenis kelamin, pendidikan, motivasi, dan kinerja. Nah, untuk variabel jenis kelamin dan pendidikan, ini merupakan variabel kategori, di mana jenis kelamin terdiri dari 2 kategori, laki-laki, perempuan. 1 itu untuk laki-laki, 2 itu untuk perempuan. Nah, untuk pendidikan sendiri juga variabel kategori, di mana angka 1 itu menyatakan pendidikan S1, angka 2 untuk pendidikan S2, dan angka 3 untuk pendidikan S3. Nah, sementara untuk motivasi dan kinerja, ini datanya itu berskala numerik atau rasio. Jadi dia berupa skor ya, skor motivasi dan skor kinerja. Nah, data tersebut, data pada tabel 11, itu sudah disiapkan ke dalam Excel seperti ini. Tahap selanjutnya, data yang ada di Excel kita coba pindahkan ke dalam SPSS. Caranya kita copy datanya, judulnya tidak perlu ikut. Kita copy, kemudian kita buka SPSS, kita pindahkan di bagian data view. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Nah, ini dia. Kita sudah memindahkan data dari Excel ke dalam SPSS. Selanjutnya kita lakukan definisi variabel. Kita beri namanya. Kita masuk ke wilayah variable view. Kita beri nama di sini jenis kelamin. Saya mulai dari labelnya dulu. Jenis kelamin, pendidikan, kemudian motivasi, dan kinerja. Barulah kita masuk ke name. Nah, di bagian name ini tidak boleh menggunakan spasi. Karena kalau kita menggunakan spasi, nanti dia akan error. Contoh, jenis spasi kelamin, pasti dia error. Nah, kan error kan? Jadi alangkah baiknya jenis, boleh teman-teman dempetkan, atau teman-teman bisa gunakan garis bawah, jenis garis bawah kelamin, seperti ini. Nggak ada masalah. Kemudian di sini pendidikan, kemudian motivasi, kemudian kinerja. Nah, kita sudah berhasil menginput data dari Excel ke dalam SPSS. Kita masuk ke bagian yang ketiga ya.
Kita coba melakukan pemberian label pada variabel kategori. Tadi kan variabel jenis kelamin dan pendidikan itu merupakan variabel kategori. Sekarang kita akan memberi label. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Itu untuk variabel jenis kelamin. Sementara untuk pendidikan, 1 untuk S1, 2 untuk S2, dan 3 untuk S3. Kita mulai melakukan pemberian label. Kembali ke variabel view. Masuk ke dalam value pada baris jenis kelamin. Klik yang tombol ini. Oke. 1 untuk laki-laki. 2 untuk perempuan. Pilih add ya. Ini dia. Oke. Nah, kita bisa lihat kembali ke data view, maka akan berubah. Kita pilih tombol value label. Nah, berubah dia. Oke. Value label, value label, value label. Sekarang untuk pendidikannya kita beri value label. Kembali ke variabel view. Oke, pilih values di baris pendidikan. 1 untuk S1, 2 untuk S2, dan 3 untuk S3. Oke, kita kembali ke data view, pilih label. Oke, value label, value label. Kita sudah berhasil memberi value label untuk variabel kategori, jenis kelamin, dan pendidikan. Nah, sekarang kita akan coba menyimpan data dalam SPSS. Caranya gimana cara menyimpannya? Kemudian pilih file, kemudian save. Teman-teman bisa save misalkan di bagian D, misalkan namanya data SPSS bab 1. Kemudian pilih save. Maka datanya akan tersimpan di sini dia. Nah, ini dia. Teman-teman tinggal klik 2 kali, maka akan terbuka data SPSS yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting, distribusi frekuensi univariat. Nah, untuk distribusi frekuensi univariat, itu kita menampilkan tabel distribusi frekuensi. Nah, variabel yang dipilih adalah variabel yang jenisnya kategori, seperti jenis kelamin dan pendidikan. Oke, kita mulai saja membuat tabel distribusi frekuensi univariat. Caranya, analyze, deskriptif, pilih frekuensi. Nah, kita masukkan variabel yang kategori, jenis kelamin, dan pendidikan. Kemudian pilih OK. Nah, muncul dia tabelnya. Kita bisa melihat laki-laki ada 6 orang, atau 50%. Perempuan ada 6 orang juga, 50%. Responden yang pendidikan S1 ada 4 orang, atau 33,3%. Responden dengan tingkat pendidikan S2 ada 4 orang, 33,3%, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, variabel yang dipilih adalah variabel yang skalanya numerik atau rasio. Berbeda dengan distribusi frekuensi tadi, variabel yang dipilih adalah variabel yang jenisnya kategori. Tapi kalau kita ingin menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi, itu variabel yang dipilih adalah variabel rasio atau numerik. Dalam hal ini, motivasi dan kinerja. Oke, kita mulai saja langsung. Caranya, pilih analyze, deskriptif, pilih deskriptif. Pindahkan motivasi dan kinerja ke kotak sebelah kanan, kemudian pilih OK. Nah, muncul hasilnya. Ini dia. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Kita bisa melihat bahwa skor minimum dari motivasi itu 44. Skor maksimum atau yang paling tinggi adalah 78. Rata-rata motivasi 61,4167 dengan standar deviasi 11,40541 dan seterusnya untuk kinerja. Nah, sekarang kita masuk ke menghitung rata-rata dan standar deviasi bivariat. Bivariat ini maksudnya adalah kita melibatkan dua variabel. Contoh, pada kasus ini kita akan menghitung rata-rata. Kita akan menghitung rata-rata motivasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, ada dua, jadi bivariat. Menghitung rata-rata motivasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi dia bivariat. Rata-rata motivasi itu numerik berdasarkan jenis kelamin, itu kategori. Nah, oke, jadi di sini kasusnya bivariat. Caranya gimana? Caranya adalah pilih analyze, pilih
compare means, pilih one way ANOVA. Kemudian pilih jenis kelaminnya dipindahkan ke faktor. Motivasi ke dependent. Kemudian pilih option. Checklist deskriptif. Pilih continue dan OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat tabel hasilnya ini dia. Kita bisa lihat bahwa rata-rata motivasi pada laki-laki adalah 62,3333. Rata-rata motivasi untuk perempuan 60,5000. Dari sini bisa kita lihat, secara rata-rata motivasi laki-laki lebih tinggi daripada motivasi perempuan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan menghitung distribusi frekuensi bivariat. Nah, artinya kita melibatkan dua variabel. Misalkan kita ingin membentuk tabel distribusi frekuensi antara berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. Oke, kita mulai saja langsung. Pilih Analyze, Deskriptif, pilih Cross Tab. Di sini jenis kelaminnya bisa aja di row. Tunggu, kita lihat contoh kasusnya. Ya, jenis kelaminnya di row, pendidikannya di kolom. Kemudian pilih cell, kemudian pilih percentage row. Continue, OK. Nah, muncul tabel distribusi frekuensi bivariat seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa mengetahui ada 6 orang laki-laki. Dari 6 laki-laki, 2 diantaranya dengan pendidikan S1, 2 lainnya dengan pendidikan S2, dan 2 lainnya dengan pendidikan S3. Kemudian ada 6 perempuan, 2 diantaranya dengan pendidikan S1, 2 diantaranya lagi dengan pendidikan S2, dan 2 diantaranya dengan pendidikan S3. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.